Hai Sagitarius, selamat datang di bacaan untuk bulan November 2024. Ini adalah bacaan umum, jadi tidak akan mungkin cocok 100% untuk semua Sagitarius ya. Silahkan kamu cek juga bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu, dan ambil saja yang bermanfaat untukmu. Oke, kamu untuk bulan November ini didorong untuk berani bertindak atau berusaha ya. Mungkin selama bulan-bulan sebelumnya kamu sudah membuat planning atau sudah membuat perencanaan, sehingga sekarang sudah waktunya kamu untuk mewujudkan rencana kamu dalam tindakan. Tentunya kamu sudah memikirkan baik buruknya atau resiko ya. Jadi kalau kamu mungkin tidak berani atau belum berani melakukan tindakan nyata, mungkin kamu bisa mencari partner atau berkolaborasi orang yang mungkin sesuai dengan sesuai dengan misi atau minat atau bidang yang ingin kamu lakukan gitu ya, supaya ada kolaborasi dan kerjasama sehingga ini bisa memungkinkan untuk lebih berhasil ya. Selain itu juga kalau ada risiko bisa diatasi bersama ya. Tapi apapun itu planning kamu, sudah waktunya untuk melakukan dalam tindakan nyata. Karena kalau suatu rencana itu tidak berani diwujudkan, tidak ada tindakan, ya tidak akan menghasilkan apapun. Kartu keduamu adalah unable to express feelings. Mungkin ada keterbatasan atau ketidakmampuan kamu untuk mengungkapkan perasaanmu yang sesungguhnya. Ini bukan hanya mengungkapkan perasaan cinta ya, tapi mengungkapkan mungkin pendapat maupun ide-ide kamu ya. Mungkin kamu takut ditolak atau takut diremehkan atau takut bahwa ide atau gagasan kamu itu akan dipatahkan atau malah diserang oleh pihak lain ya. Memang di sini tentu membutuhkan keberanian ya, tetapi jika ide atau gagasan atau perasaan itu kamu simpan terus pun itu tidak akan bermanfaat, karena makin lama kamu pendam justru akan menjadi pemicu stres ya. Dan kalau lama-kelamaan dipendam pun ini juga akan jadi penyakit. Suatu perasaan yang tidak dirilis atau tidak diungkapkan biasanya akan mengakibatkan blocking di daerah tertentu di tubuh kamu, di tubuh kita ya. Biasanya yang paling sering blocking adalah di daerah tenggorokan. Orang-orang yang terbiasa memendam perasaan atau tidak bisa mengutarakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, tidak bisa diutarakan, tidak bisa diekspresikan dalam kata-kata, biasanya akan berakibat blocking ya, blocking pada cakra tenggorokan yang ada di tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan atau pusat energi di tenggorokan ini padahal dia memberi energi ke tenggorokan dan juga ke organ pernafasan juga gitu. Jadi kalau kamu perhatikan ya, misalnya kamu sering radang tenggorokan, batuk atau penyakit pernafasan, mungkin itu adalah efek dari blocking di cakra tenggorokan yang diakibatkan dari tadi ketidakmampuan untuk mengekspresikan atau mengutarakan perasaan dan pikiran dengan bentuk kata-kata atau verbal ya. Nah,
Perasaan yang dipendam itu juga biasanya dia akan mengakibatkan blocking di misalnya di area punggung, dada maupun di perut. Nah, kalian bisa berpikir sendiri ya, penyakit-penyakit apa yang bisa disebabkan oleh blocking di daerah tersebut. Kamu bisa mungkin sakit punggung, sakit pencernaan, mungkin sakit jantung, pernafasan, ya macam-macam sebenarnya, termasuk ke penyakit-penyakit tulang ya. Sebenarnya itu diawali dari ketidakmampuan untuk merilis atau melepaskan emosi-emosi yang terpendam. Jadi banyak untuk memendam perasaan, memendam emosi, memendam pikiran sendiri tanpa bisa mengutarakannya atau merilis ya. Akibatnya terjadi blocking. Nah, hati-hati kalau kamu merasakan ini atau ini menjadi kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan untuk memendam sesuatu, lama-kelamaan pun tubuh fisik kita akan ada batasnya, akan ada ambang batasnya, dan kalau sudah melebihi batas, nanti dia akan memberikan sinyal berupa gejala-gejala penyakit tertentu. Nah, ini perlu untuk disadari dan diperbaiki ya. Oke, tidak melekat. Tadi baru ada kata melepaskan ya. Di sini sudah diperjelas lagi pesannya ya. Ikhlaskan, lepaskan. Tidak melekat di sini artinya ya, kita mesti punya kemampuan untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak bermanfaat ya. Termasuk mungkin hubungannya dengan kartu nomor 2 ya. Mungkin perasaan-perasaan apa yang harus kamu lepaskan. Misalnya kebencian atau kemarahan terhadap seseorang ya. Kita tidak boleh melekat pada perasaan ini. Kita harus belajar untuk melepaskan. Artinya kalau kita belajar untuk melepaskan perasaan kebencian, kemarahan, artinya di situ ada tindakan memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun memaafkan diri sendiri. Ya, sebenarnya manusia itu tahu bahwa kebencian, kemarahan yang dipendam terus-menerus itu lama-kelamaan akan jadi penyakit. Tapi nyatanya banyak manusia yang tetap tidak bisa atau tidak mau untuk melepaskan, tidak mau untuk mengikhlaskan perasaan itu dan memilih untuk tetap melekat ke perasaan dan emosi yang negatif. Padahal sudah tahu kalau sebenarnya itu nanti akan berdampak negatif pada diri kita, pada baik keseimbangan emosional maupun kesehatan fisik. Nah, ini perlu dilatih ya. Kita perlu punya kesadaran bahwa untuk tidak membebani atau mengisi perasaan kita, pikiran kita, jiwa kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan perasaan-perasaan dan dengan emosi-emosi yang tidak bermanfaat, yang negatif. Kita perlu belajar ya. Apalagi di luar sana sudah digembar-gemborkan 5D, bahwa bumi kita ini naik dari vibrasi dimensi ketiga ke dimensi 5. Apa sih sebenarnya? Bumi tidak akan naik ke vibrasi yang lebih tinggi kecuali kita, manusianya, kita yang tinggal di dalamnya ini juga naik vibrasinya. Nah, bagaimana kita naik vibrasi? Ya tadi, dengan cara salah satunya adalah melepaskan kemelekatan kita terhadap segala hal yang negatif, baik perasaan maupun pikiran-pikiran negatif ya. Ini harus pelan-pelan kita latih, karena dengan kita stay di vibrasi yang positif seperti tadi, memaafkan, kebahagiaan,
sukacita, optimisme. Dengan demikian kita tuh sebenarnya juga sudah naik ke vibrasi 5 dimensi gitu ya, sudah naik ke 5D. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Jadi berpikir positif, berkata-kata yang positif, dan bertindak yang positif itu harus dilatih setiap hari ya, dan harus disadari bahwa inilah sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ya. Ini yang harus kita lakukan supaya kita naik vibrasinya ke 5D, dan bumi juga nanti akan naik vibrasinya ke 5D. Oke? Ini bacaan untukmu, semoga bermanfaat. Komen di bawah kalau kamu suka atau cocok dengan bacaan ini. Jangan lupa di like, subscribe ya yang belum subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.